Setiap orang pasti selalu memiliki impian dan target dalam hidupnya. Aku yakin bahwa banyak di antara kalian yang sudah menyiapkan target atau pencapaian yang ingin kalian capai dalam jangka waktu tertentu. Tapi mungkin kalian belum menemukan cara yang efisien untuk menyusun dream planner, sehingga kalian membutuhkan sesuatu untuk mempermudah kalian dalam menggapai apa yang ingin kalian dapatkan. Nah, hari ini aku ingin berbagi tips gimana cara membuat dream planner untuk menyusun rencana supaya apa yang ingin kita capai itu lebih mudah untuk kita tracking, mudah kita lacak sampai sejauh mana sih perkembangannya, sejauh mana sih progresnya gitu. Kenapa ini penting untuk kita? Karena kalau kita tidak membuat dream planner atau life planner, itu bisa membuat kita keluar dari garis untuk mencapai apa yang ingin kita dapatkan. Jadi hari ini aku ingin berbagi tips gimana caranya supaya kita bisa selalu berada dalam path dream planner kita. Jadi aku ingin berbagi mengenai cara aku dalam menyusun dream planner di buku. Jadi biasanya aku tulis ini versi aku ya. Dan menurut aku ini ampuh banget karena aku juga baca dari buku ini. Ada metode namanya SMART untuk mencapai tujuan yang ingin kita dapatkan. Dari cara itu aku kembangin dengan menjadi versi aku. Jadi basicnya berdasarkan buku itu. Terus kemudian aku kembangkan. Hal yang harus kalian persiapkan itu terlebih dahulu adalah kurun waktu untuk mendapatkan apa yang ingin kalian capai. Jadi harus jelas dulu waktunya kapan, misalnya 1 tahun. Kemudian yang kedua, list daftar tujuan kalian. Apa aja yang ingin kalian capai, list 1, 2, 3, 4, 5, seberapa banyak pun dalam jangka waktu yang telah kalian tentukan. Kemudian yang ketiga, pecah seluruh daftar list tujuan yang ingin kalian capai itu menjadi sub tujuan. Kebanyakan ya subnya. Sub tujuan. Ya, itu dia. Selanjutnya, membuat apa yang harus kalian lakukan untuk berhasil mencapai setiap sub itu. Jadi setelah dipecah menjadi sub, kalian harus menentukan langkah-langkah seperti apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai setiap sub tersebut agar berhasil. Dan yang terakhir, apa tolak ukur bahwa target itu telah berhasil. Oke? Ingat baik-baik dan catat. Untuk contohnya, misalnya ya, kurun waktunya tuh dalam 1 semester. Kemudian target yang kalian capai itu ada misalnya mendapatkan IPK 4, kemudian menjadi mahasiswa berprestasi. Kita ambil 2 contoh itu aja dulu. Kemudian setelah itu, setelah kita menentukan list tujuan kita pecah menjadi sub bab. Itu ada untuk mencapai IPK 4, terus untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Untuk mencapai IPK 4 itu, apa aja yang harus kalian lakukan? Jadi aku buat seperti pohon. Kalau kalian pernah belajar matematika, pasti kalian tahu pohon tree. Yang pertama itu, yang di akarnya itu adalah mencapai IPK 4. Terus kemudian ke bawahnya kita buat apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai target yang pertama ini. Misalnya itu adalah mendapat nilai A untuk seluruh mata kuliah. Kemudian setelah itu, jenjang pohon berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan nilai A untuk seluruh mata kuliah, yaitu dengan mendapatkan nilai tugas 100 untuk seluruh mata kuliah, mendapatkan nilai mid semester itu di atas 70 misalnya, dan mendapatkan nilai UAS di atas 80. Baru kita bisa mendapatkan nilai A untuk seluruh mata kuliah. Nah, jenjang berikutnya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan nilai 100 untuk setiap tugas? Itu buat lagi jenjang ke bawah, yaitu dengan cara selalu mengerjakan tugas dengan serius dan berusaha tidak melakukan kesalahan. Kemudian gimana cara untuk mendapatkan nilai di atas 70 untuk mid semester? Itu dengan cara belajar setiap malam untuk seluruh mata kuliah misalnya, atau belajar 1 jam 1 hari untuk setiap mata kuliah. And then gimana caranya untuk dapat nilai UAS lebih besar dari 80, di atas 80? Setiap malam belajar, tidak boleh nonton TV, tidak boleh santai. Jenjang berikutnya diisi sesuai dengan apa yang kalian rasa perlu untuk dilakukan dalam mencapai target tersebut. Jenjang pohon terakhir akan menjadi hal-hal yang harus rutin kalian kerjakan. Jadi di sini yang harus kalian kerjakan ialah pohon berwarna merah, yaitu selalu mengerjakan tugas untuk seluruh mata kuliah, belajar 1 jam 1 hari untuk seluruh mata kuliah, dan juga belajar setiap malam untuk seluruh mata kuliah. Selanjutnya, baru buat tabel seperti ini. Ting! Tabel ini berfungsi sebagai daftar pekerjaan yang harus kalian lakukan sesuai waktu yang telah kalian tentukan. Kolom tugas didapat dari jenjang pohon terakhir yang kalian buat tadi.
Nah, kolom di sampingnya adalah waktu untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Cara menentukan waktunya adalah seperti ini. 1 minggu terdiri atas 7 hari. Kalian kuliah 5 hari dalam 1 minggu. Nah, berarti kalian harus belajar 5 hari dalam 1 minggu. Maka jadwal belajar setiap malamnya dilakukan sesuai dengan mata kuliah esok harinya. Misalnya, Selasa kalian kuliah mata kuliah B dan C. Maka Senin malamnya kalian harus belajar mata kuliah B dan C. Setelah tabelnya jadi, tidak cukup sampai di situ karena kita butuh kalender. Kalender untuk mengukur kedisiplinan kita setiap bulannya, apakah kita benar-benar menjalankan rule yang telah kita buat gitu. Apakah belum, apakah masih banyak yang harus dievaluasi atau enggak gitu. Nah, bentuk kalendernya seperti ini. Jadi, aku biasanya buat per bulan. Jadi setiap bulannya aku tracking apakah aku udah menjalankan sesuai dengan yang aku targetkan atau belum. Jadi aku checklist setiap tanggal. Sampai di situ aja sih cara buat track planner versi aku. Kemudian ada sedikit catatan yang aku pernah baca dalam sebuah buku mengatakan bahwa kalau kita berhasil mencapai apa yang sudah kita targetkan, misalnya udah disiplin dalam 1 bulan itu, kita harus nge-reward diri kita supaya kita tetap semangat sehingga kita tidak kehilangan motivasi untuk terus melakukan hal tersebut. Dan seandainya kita melakukan kesalahan atau melanggar rule yang telah kita buat, kita harus memberi hukuman terhadap diri kita sendiri. Misalnya dalam 1 bulan ini kita udah melakukan semuanya secara disiplin, tidak ada yang kita langgar, maka kita beri reward pada diri kita sendiri. Misalnya 2 hari libur, tidak ngapa-ngapain, nonton, bla bla bla, sesuai yang kamu inginkan. Namun seandainya kalau kalian tidak disiplin terhadap kalender yang telah kalian buat, kalian harus kasih hukuman untuk diri kalian. Misalnya mengurangi jam tidur karena tidak menggunakan waktu secara efisien. Jadi hukumannya adalah mengurangi jam tidur. Biasanya tidur selama 7 jam 1 malam, sekarang jadi 5 jam. Jadi 2 jamnya digunakan untuk belajar. Ya, that's my tip. Semoga ini berhasil dan bermanfaat. Bye bye.